Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial JavaScript. Di video kali ini kita bakal membahas tentang cara menuliskan kode JavaScript. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang menuliskan JavaScript kita di dalam konsol. Begini ya, misalkan 3, dia langsung menampilkan outputnya di konsol. Tentunya ini adalah praktik yang tidak baik karena di sini terdapat banyak batasan. Kemudian biasanya konsol ini hanya digunakan untuk testing kode saja. Lanjut, kita pakai cara yang propernya. Jadi ada dua cara, yaitu secara internal, kemudian secara eksternal. Kita akan bahas tentang secara internal dahulu. Jadi dia akan langsung menyisipkan file HTML5 ini dengan kode JavaScript kita. Bagaimana cara menyisipkannya, mengembednya? Kita bisa gunakan tag script. Ini. Jadi di sini di antara tag script ini adalah kode JavaScript-nya. Di sini. Di script ini secara default itu adalah JavaScript, bahasa pemrogramannya. Jadi ketika kita tuliskan, misalkan halo dunia, maka dia akan menampilkan output di konsol halo dunia. Sekarang bagaimana kalau kita pengen tampilnya di dalam website kita? Kita bisa gunakan keyword .write. Lalu di sini kita tuliskan halo dunia juga. Begini ya. Lalu ketika kita refresh, dia akan tampil di halaman websitenya. Oke, ini adalah secara internal. Untuk penempatan dari tag scriptnya ini bisa kalian tempatkan di tag body atau di tag head seperti ini. Dia akan menghasilkan output yang sama. Yang jadi pembedanya itu adalah bagaimana cara browser merender si JavaScriptnya. Jadi ketika di head, karena dia lebih awal, dia akan dirender duluan. Kalau di body, dia akan dirender belakangan. Oke, apalagi efeknya dari render duluan dan render belakangan ini. Kalau secara prakteknya, ini seharusnya script JavaScript itu diletakkan di bagian bawah dari tag body. Ini agar website kita yang dimuat duluan adalah tampilannya. Tampilan dan isi websitenya dimuat duluan, baru JavaScript-nya di render. Kalau JavaScript-nya di render duluan, siapa tahu ada error dan lain-lain, kemungkinan besar bisa berakibat ke halaman websitenya. Makanya tag script-nya ini diletakkan terakhir. Sekarang kita sudah bahas tentang menuliskan JavaScript secara internal. Sekarang bagaimana kalau kita pengennya secara eksternal? Untuk penulisan secara eksternal itu sama seperti cara penulisan CSS secara eksternal. Yang membedakan di sini hanya tag dan atribut yang digunakan. Jadi kalau di script ini atribut yang kita gunakan source. Begini. Lalu kita bisa gunakan path secara langsung seperti ini kalau lokasinya di folder yang sama. Atau bisa gunakan nama foldernya kalau ada. Begini. Ini path secara biasa ya, secara lokal. Atau bisa gunakan URL. Misalnya www.google.com. Kemudian kita tulis nama ininya, nama filenya .js begini. Ini kalau lewat URL.
Di sini saya sudah buat file JavaScript-nya dengan nama script.js. Begini. Untuk file JavaScript itu ekstensinya JS. Kemudian kita buka di sini scriptnya. Kalau di JavaScript, ketika kita gunakan secara eksternal seperti ini, kalian tidak perlu lagi menulis teks scriptnya. Jadi yang akan tercetak nanti itu adalah langsung di antara teks script ini. Jadi ketika kita tuliskan console.log praktek eksternal JS begini ya, maka dia akan tercetak di sini seharusnya. Oke, kita coba, jangan lupa di save, kita refresh, dia akan tampil begini. Lalu ketika kita lihat di elemen, dia akan muncul script ini, tapi scriptnya tidak terbaca ya. Oke, kemudian apa kelebihannya secara eksternal kayak gini? Kelebihannya itu pertama dia kode menjadi lebih rapi. Kalau dia rapi jadi kenapa? Dia jadi mudah di maintain. Kemudian kedua, website jadi lebih optimal. Kenapa dia jadi lebih optimal? Karena file si JS-nya ini, si JavaScript-nya ini akan dianggap menjadi aset oleh browser modern. Jadi ketika kita punya aset, maka aset itu akan di-cache oleh browsernya. Jadi ketika kita punya request dan si asetnya ini di-cache sama browser, dia yang dilakukan adalah memintanya langsung dari browsernya, bukan ke server lagi, sehingga dia jadi lebih cepat. Oke, sekarang bagaimana kalau saya pengennya ada 2 script di dalam satu halaman website saya, atau lebih dari satu ya? Caranya sama, tinggal buat yang baru kemudian referensikan lagi. Misalnya di sini saya buat scriptnya ini untuk script menu begini, seharusnya tampil juga. Jadi di sini kita buat file baru, namanya ini adalah script menu. Kita tuliskan isinya adalah script menu. Oke, kita coba testing. Dia akan tampil juga. Kemudian di sini bisa dilihat ya, filenya apa aja di sini. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari internal dan eksternal JavaScript. Pertama, kalau internal, kita buat yang internal dulu. Internal JavaScript. Oke, kayaknya ini repot ya. Langsung aja deh. Jadi kalau dia internal JavaScript, dia bisa langsung di embed, disisipkan di HTML, tapi dia punya keterbatasan, yaitu internal JavaScript akan merepotkan. Kenapa merepotkan?
kalau kalian punya banyak halaman websitenya banyak begini ya. Kemudian makanya kita punya yang namanya eksternal JavaScript. Jadi kalau di halaman baru kalian misalkan punya halaman menu, halaman landing page, halaman admin dan lain-lain, kan tidak mungkin kalian tulis satu-satu setiap halaman codingan JavaScript-nya. Itu akan makan banyak waktu dan tidak efisien. Makanya kita butuh yang namanya eksternal JavaScript. Jadi ketika kalian butuh script ini, kalian tinggal referensikan ke halaman websitenya, sehingga dia lebih efisien. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga gampang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.